Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan sudah hampir selesai. Tentunya sudah banyak yang kita dapatkan. Bukan hanya kita menjalani puasa, menjalankan sholat tarawih, tetapi bagaimana Ramadan ini bisa memberikan pengaruh positif di dalam hati kita. Kalau kita melihat fadilah dari puasa, salah satunya adalah menjadikan seorang muslim itu bisa membuat hatinya menjadi suci. Hatinya lebih baik lagi dari sebelumnya. Terbukti ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Rasulullah SAW memberikan salah satu nasihat kepada para pemuda yang sudah bisa untuk melakukan pernikahan, maka untuk melakukan pernikahan itu agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tetapi bagi yang tidak bisa, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'alaihi bisawm, maka hendaknya orang yang belum mampu melakukan pernikahan itu maka berpuasa. Fa'innalahu wija, karena yang namanya puasa itu bisa menjadi benteng, bisa menahan hawa nafsunya dari melakukan kemaksiatan. Maka sama, artinya kita ketika melakukan puasa Ramadan ini, tentunya harapannya adalah ada sesuatu yang kita rasakan bahwa hati kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semakin khusyuk, semakin menikmati rasa ibadah itu. Karena hampir sebulan kita menjalankan puasa Ramadan ini. Dan ternyata selain kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, kemudian bisa memperbaiki kualitas keimanan kita, memperbaiki lagi kehidupan kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salah satu syariat, yaitu berupa zakat fitrah. Dan zakat ini ternyata kalau kita melihat di dalam buku-buku fikih, kalau kita misal berbicara tentang sholat, maka sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para ulama mengatakan di dalam syariat zakat, ternyata di situ bukan hanya ibadah kita yang hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi zakat adalah ada edukasi kita untuk bisa perhatian dan juga bisa empati kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang membahas tentang zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka, yaitu materi, yang materi itu akan membuat orang-orang yang berzakat itu menjadi suci dan juga membersihkan hati mereka. Maka kita di dalam menjalani sebagai penyempurna ibadah kita di bulan Ramadan, maka mari kita berusaha zakat fitrah bukan hanya kita lakukan secara rutinitas tahunan saja, tetapi zakat fitrah kita maknai sebagai bukti bahwa kita diajarkan untuk bisa menjadikan kita soleh dalam segi sosial kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya orang yang membutuhkan yang lainnya. Kita orang yang bersosial. Maka zakat ini juga mengajarkan kita agar kita empati kepada orang lain. Maka tidak heran kalau di dalam Islam Rasulullah SAW selalu menggambarkan pentingnya persatuan umat. Bahkan kalau kita berbicara tentang fikih, yang tidak boleh dilepaskan dari kita adalah ittihadul ummah, yaitu persatuan umat ini. Maka Rasulullah SAW membuat filosofi bagaimana seorang mukmin dengan yang lainnya itu harus seperti bangunan, kalbunyan yashuddu ba'duha ba'dun, bahwa kita dengan muslim yang lain itu seperti bangunan yang satu sama lainnya saling menguatkan. Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan dengan bangunan?
Karena kita tahu bahwa yang namanya bangunan itu memiliki banyak unsur. Tetapi setelah menjadi bangunan, maka setiap unsur yang ada dalam bangunan tidak menonjolkan satu persatunya, tidak mengatakan sayalah yang paling berperan. Maka ini sebagai gambaran bagaimana Islam itu sangat menjunjung tinggi persatuan umat ini. Nah, maka di dalam zakat fitrah kita juga diajarkan bagaimana kita juga bisa memupuk persatuan umat ini dengan kita saling memberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Terkhusus kalau kita berbicara tentang zakat fitrah, maka yang prioritas kita berikan adalah orang fakir dan juga orang miskin. Maka ini sebagai salah satu sumbangsih kita. Kita berupaya agar kita sebagai orang mukmin itu ikut andil di dalam mempersatukan umat ini. Salah satunya dengan kita memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak. Maka kita bisa melihat bahkan di zamannya para sahabat banyak sekali orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika dijadikan sebagai khalifah, tetapi tidak sedikit orang yang kemudian tidak mau membayar zakat. Maka akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memutuskan agar orang yang tidak mau membayar zakat itu diperangi. Karena apa? Karena efek dari zakat ini bukan hanya sekedar hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimana zakat ini juga bisa memupuk persaudaraan, memupuk persatuan umat ini. Karena ada hablum minanas di situ. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kesolehan diri kita dapatkan dari bulan Ramadan ini, maka di penghujung bulan Ramadan ini bagaimana kita juga menjadikan kesolehan sosial kita itu juga tidak kalah dengan kesolehan keimanan maupun kesolehan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan di dalam menjalani semua yang telah diperintahkan, dan sekali lagi di akhir Ramadan ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.